sahabat yang baik akhlaknya. Hari ini kita akan membahas tentang awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Pada periode pertama pemerintahannya, Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Dalam bidang seremonial keagamaan, Bani Abbasiyah selalu mengenakan jubah seperti yang dikenakan Nabi Muhammad ketika pelantikan khalifah atau sholat Jumat. Masa pemerintahan Abu Abbas yang merupakan pendiri dinasti ini sangatlah singkat, tepatnya kurang lebih 4 tahun. Selanjutnya digantikan oleh saudaranya Abu Ja'far al-Mansur yang memerintah kurang lebih 20-an tahun. Meskipun bukan seorang muslim yang soleh, Abu Ja'far merupakan khalifah yang benar-benar membangun dinasti Abbasiyah. Dia merupakan khalifah yang keras menghadapi lawan-lawannya, terutama dari Bani Umayyah, Khawarij dan juga Syiah. Untuk memperkuat kekuasaannya, tokoh-tokoh besar yang mungkin menjadi saingan baginya satu persatu disingkirkannya, seperti Abdullah bin Ali dan Salih bin Ali yang keduanya merupakan pamannya sendiri. Sebelumnya, kedua pamannya tersebut ditunjuk jadi gubernur di Syria dan Mesir, namun kemudian dibunuh karena keduanya tidak bersedia membaiatnya menjadi khalifah. Yang menjadi eksekutor pembunuh pamannya adalah Abu Muslim yang juga panglima perang Abbasiyah. Setelah membunuh Abdullah dan Salih, Abu Muslim juga mengalami nasib yang serupa. Dalam perjalanan kembali ke kotanya, yakni di Khurasan, Abu Muslim dibujuk untuk mengunjungi istana. Ketika bertatapan muka dengan khalifah, Abu Muslim diserang dan dibunuh di hadapan khalifah. Pada mulanya, ibu kota negara kekhalifahan adalah dekat Kufah. Namun kemudian dipindahkan ke Baghdad dengan maksud agar ibu kota kekhalifahan berada di tengah-tengah bangsa Persia. Butuh 4 tahun bagi Abu Ja'far untuk membangun kota Baghdad. Untuk membangun kota ini, Abu Ja'far memperkerjakan sekitar 100.000 arsitek, pengrajin dan buruh yang didatangkan dari Suriah. Untuk menertibkan pemerintahan, Abu Ja'far membuat semacam lembaga eksekutif atau wazir dan yudikatif atau kehakiman negara. Ia menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir yang posisinya semacam menteri, dan wazir pertamanya adalah orang Persia. Di pihak lain, dia berdamai dengan Kaisar Konstantin kelima, dan selama gencatan senjata, Bizantium membayar upeti kepada Abbasiyah. Walaupun Abu Ja'far telah melakukan kemajuan di berbagai bidang, namun pemerintahan Abu Ja'far tidak luput dari pemberontakan, seperti pemberontakan yang terjadi di Khurasan. Pemberontakan ini merupakan aksi yang menuntut balas atas kematian Abu Muslim, namun berhasil dipadamkan. Di tempat lain, orang Syiah yang merasa dikecewakan juga melakukan hal yang serupa. Di bawah pimpinan Ibrahim dan saudaranya Muhammad, orang Syiah mencoba mengganggu pemerintahan Abbasiyah, namun berhasil dipadamkan dengan cara yang brutal, yakni kepala Ibrahim dipenggal dan kepalanya dikirim ke Baghdad, sedangkan Muhammad dibunuh dan jasadnya digantung di depan publik.